Sementara itu pemirsa, kasus viralnya video rekaman terkait arahan kepala desa untuk menggunakan uang dana desa demi memenangkan Capres 02 Prabowo Gibran ditutup. Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran, tapi mirisnya keputusan tersebut diambil tanpa melibatkan saksi ahli atau tim digital forensik. Kasus viralnya video rekaman terkait arahan kepala desa untuk menggunakan uang dana desa guna memenangkan Capres 02 Prabowo Gibran resmi ditutup. Penelusuran investigasi terkait kasus tersebut dilakukan hanya 1 hari. Hasil penelusuran dianggap tidak terdapat pelanggaran dan pidana pemilu. Namun mirisnya penelusuran dan investigasi tersebut dilakukan Bawaslu tanpa melibatkan saksi ahli atau digital forensik. Ketua Bawaslu menyebutkan telah melakukan penelusuran dengan mengambil keterangan dan mengambil rekaman suara dari keempat Forkompida. Dan dinyatakan tidak identik dengan suara pada video rekaman yang mencatut 4 nama Forkompida Batubara. Sudah kita minta rekamannya dan rekaman ini sudah kita putar. Nah, kemudian kita tidak menemukan kesamaan suara terkait. Intinya bahwa penelusuran ini kita hentikan sampai di sini karena tidak ditemukan pelanggaran. Sementara itu, pejabat Bupati Batubara Nizamul juga menyatakan dengan tegas bahwa suara pada rekaman video tersebut bukanlah suara beliau. Nizamul juga menjelaskan bahwa Forkompida Batubara tetap netral dan tidak berpihak kepada paslon manapun dalam mengawal dan mensukseskan pemilu Pilpres 2024 pada Februari mendatang. Bahwa apa yang saya dengar di dalam pembicaraan atau foto yang ada di dalam rekaman itu, saya katakan itu tidak suara saya. Saya pastikan itu tidak suara saya. Kami di pemerintah Kabupaten Batubara tetap netral. Tetap netral. Kami bersama Forkompinda, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, dan unsur yang lainnya solid akan untuk mensukseskan pemilu nantinya yang akan terselenggara pada 14 Februari nantinya. Hingga keputusan ini ditetapkan, Bawaslu Batubara belum mengetahui motif dan viralnya video rekaman tersebut. Tidak hanya itu, Bawaslu juga belum mengetahui suara siapa yang ada dalam rekaman video tersebut. Dari Batubara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, rangkaian masa kampanye dinodai dengan berbagai dugaan pelanggaran dan mirisnya terungkap. Ada unsur aparat negara yang diduga terlibat menggiring rakyat untuk memilih salah satu paslon. Bawaslu yang menjadi garda terdepan seharusnya dapat membuktikan dengan sebenar-benarnya. Terutama kalau yang baru-baru ini terjadi pemirsa dalam kasus viralnya video rekaman terkait arahan kepala desa untuk menggunakan uang dana desa demi memenangkan Capres 02 Prabowo Gibran yang akhirnya ditutup. Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran, tapi keputusan tersebut diambil tanpa melibatkan saksi ahli atau tim digital forensik yang memang punya tupoksi untuk menyelidiki terkait dengan kasus yang terjadi di beberapa wilayah ini. Seperti apa pertimbangan dari pengambilan keputusan oleh Bawaslu ini? Apakah tidak tertutup memang terjadi kejanggalan dan diduga pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu atau pesta demokrasi 2024? Kita bahas lebih dalam bersama dengan Kavi Aldian Hafiz selaku peneliti Perludem. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Kavi. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik. Oke, saya mendengar ada suara lagu. Saya lagi cek ini suara lagunya dari mana. Tapi sebelumnya Mas Kavi, kami juga sempat menghubungi pihak baik Bawaslu Pusat, Bawaslu Sumatera Utara dan juga Bawaslu Batubara. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada yang merespon. Karena kita sebenarnya juga penasaran ya, seperti apa atau apa sih pertimbangan dibalik pengambilan keputusan untuk meniadakan atau menganggap tidak ada pelanggaran dalam kasus yang terjadi baik di Sumatera Utara maupun di Batubara lebih tepatnya. Tapi yang Mas Kavi lihat, terutama dari Perludem, apa? Ya, kita lihat begini ya, bahwa ada satu peristiwa yang ini tentu harus diusut secara tuntas gitu ya. Kita lihat tadi sudah diputar juga videonya, sudah diputar juga rekamannya seperti itu ya. Dan ini kan akan menurunkan kepercayaan publik gitu ya. Ini akan menurunkan kepercayaan publik bukan hanya kepada penyelenggaraan pemilu, tetapi kepada
Forkopimda misalnya, kemudian ada dugaan Dandim ya terlibat, kemudian beberapa anggota kepolisian juga terlibat seperti itu. Ini juga akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum pemilu misalnya. Apalagi ketika misalnya tadi juga disampaikan Bawaslu dalam kemudian memutuskan tidak ada pelanggaran gitu ya, entah apa alasannya. Apakah itu kemudian tidak ada temuan atau itu tidak ada misalnya tidak ada bukti yang mencukupi gitu ya, atau unsurnya tidak tercukupi dan lain sebagainya gitu. Itu kan kemudian kalau misalnya tidak dijelaskan kepada publik, tentu ini akan menurunkan kepercayaan publik seperti itu. Dan saya kira ini juga jadi persoalan ya ketika Bawaslu ini kemudian seringkali juga kita lihat banyak mengabaikan gitu ya, banyak mengabaikan laporan-laporan, kemudian menutup kasus secara tiba-tiba dan ada temuan-temuan yang mungkin tidak ditindaklanjuti seperti itu. Nah, Mas Kavi, kalaupun misalnya Mas Kavi dari Perludem sendiri, maaf banget saya potong, tapi dari penelitian Perludem sendiri ada pattern tersendiri nggak? Kasus-kasus yang tidak ditanggapi atau yang tidak ditangani oleh Bawaslu ini merapat atau condong ke arah kasus-kasus yang melibatkan paslon nomor berapa? Oke, kalau terkait dengan paslon nomor berapa ya, itu kita tidak ada risetnya, tetapi memang ada beberapa kecenderungan gitu ya ke paslon-paslon tertentu ya, saya nggak mau langsung nyebutkan. Tapi gitu, sudah kelihatan, Perludem sudah bisa memetakan. Gitu ya, dan itu sudah terlihat gitu, misalnya di CFD kemarin itu dibiarkan saja bahwa betul ada pelanggaran, ditemukan pelanggaran, tapi dianggapnya pelanggaran lain seperti itu. Contohnya misalnya kemudian dilimpahkan kasus ini ke Pemprov DKI pada saat kasus CFD ada pembagian susu dan lain sebagainya. Kemudian juga soal netralitas ASN gitu ya, kita kan lihat ya netralitas ASN ini ternyata berpengaruh sekali gitu ya dalam pemenangan seorang atau paslon seperti itu. Nah, kita juga lihat misalnya Bawaslu ini, tadi mungkin saya lanjutkan sedikit, Bawaslu ini ketika misalnya dia ingin menutup kasus gitu ya, ketika misalnya kasus ini mungkin tidak terpenuhi secara unsur, secara bukti-bukti dan lain sebagainya, ini harus dijelaskan ke publik secara mendalam gitu ya. Ini harus dijelaskan dengan bukti-bukti yang ada bahwa Bawaslu Bawaslu bisa menyampaikan saja misalnya ini tidak ada temuan misalnya, atau ini tidak memenuhi unsur-unsur, tapi dijelaskan secara serius oleh kepada publik. Dan tadi mungkin disebutkan tidak mengundang saksi ahli misalnya, atau mengundang saksi dan seterusnya. Nah, ini juga harus dikelirkan kenapa kemudian tidak diundang ahli, kemudian saksi dan seterusnya. Apalagi ini kan sebetulnya berkaitan dengan informasi digital gitu ya, bahwa ada rekaman suara yang kemudian disiarkan melalui mungkin media sosial atau akun-akun tertentu gitu ya. Ini juga harus dilihat lebih jauh. Apakah kemudian ada pelanggaran misalnya ITE misalnya. Ini kan juga misalnya persoalan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Artinya adalah kita harus betul-betul serius dalam melihat persoalan ini seperti itu. Oke, kalau misalnya ya yang menjadi concern dari Perludem sendiri apa? Karena Bawaslu tampak ya ada kepentingan sendiri sehingga pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditangani ini akan menciptakan presiden baru? Iya, karena ini ya kita lihat kan soal netralitas ya. Apakah itu netralitas ASN, apakah itu netralitas TNI dan Polri seperti itu. Kalau misalnya bicara soal netralitas ASN gitu ya, Bawaslu sendiri memang punya kewenangan untuk kemudian menangani pelanggaran dugaan pelanggaran netralitas ASN. Tetapi sayangnya Bawaslu itu memang kalau kita lihat secara normatif gitu ya, melalui kerangka hukum yang tersedia, itu memang hanya terbatas untuk merekomendasikan ke instansi terkait. Jadi memang Bawaslu-nya sendiri pun satu sisi dia juga tidak terlalu memiliki otoritas atau kewenangan gitu ya untuk menindaklanjuti. Ini yang kemudian menjadi sorotan kami juga gitu ya, apalagi ketika misalnya instansi-instansi terkait yang kemudian sudah diberikan rekomendasi oleh Bawaslu, ini kemudian dia tidak serius dalam menangani misalnya laporan-laporan atau rekomendasi soal netralitas, baik itu netralitas ASN, TNI dan Polri. Saya kira dalam persoalan ini penting juga ya ketika kemudian kita juga melihat atau kita menyoroti juga secara institusional baik itu Polri ataupun TNI. Kami tentu masih percaya lah gitu ya, ada komitmen lah dari Polri dan TNI terkait dengan netralitas gitu ya, untuk menjaga netralitas anggotanya di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu 2024. Tetapi untuk membuktikannya, dan ini juga harus menjadi satu statement yang kuat gitu ke publik,
membuktikannya itu adalah ketika ada ancaman terhadap netralitas anggotanya di tengah penyelenggaraan pemilu ini, ya TNI dan Polri harus betul-betul ya secara institusional itu mengusut tuntas persoalan-persoalan ini agar tidak mendegradasi kepercayaan publik bukan hanya kepada pemilu atau penyelenggaraan pemilu tetapi juga kepada TNI dan Polri. Dan oknum-oknumnya harus ditindak dong, dan kalau misal terbukti maka ya tergantung pasal-pasal apa saja, bisa pidana atau sebagainya begitu, Mas Kavi? Ya betul, dan saya kurang memahami ya bagaimana mekanisme internal TNI dan Polri untuk kemudian menangani persoalan pelanggaran netralitas dari anggotanya seperti itu. Tapi yang pasti adalah bahwa harus ada statement yang kuat dari TNI dan Polri seperti itu, bukan hanya statement misalnya denial gitu ya, bahwa ini bukan suara saya dan lain sebagainya, tetapi lebih jauh bahwa tinggal dibuktikan saja itu suatu mau membuktikan ini bukan suara dari orang-orang yang ada di Forkopimda dan juga misalnya anggota TNI dan Polri. Tinggal dibuktikan saja dan dijelaskan kepada publik bahwa ini bukan suaranya, ini bukan merupakan pelanggaran netralitas TNI dan Polri gitu ya, dan dibuktikan ini sebetulnya suara siapa misalnya seperti itu. Itu yang kemudian bisa tetap menjaga kepercayaan publik kepada baik itu TNI maupun Polri dan juga institusi-institusi negara lainnya. Oke, Mas Kavi sedikit mungkin diingatkan lagi, ranah Bawaslu dalam aturannya apakah juga menyangkut terkait dengan mengundang ahli-ahli, harus ada pernyataan atau harus ada bukti yang disampaikan dan sudah dilaksanakan penyelidikannya oleh ahli atau saksi ahli terkait dalam misalnya kasus batubara ini harus melibatkan saksi ahli yang mengerti teknologi atau digital forensik, dan jika tidak maka hasil putusan dari Bawaslu bisa jadi tidak mengikat secara hukum atau tidak bisa kita kategorisasikan sebagai sesuatu yang sahih? Ya, karena gini ya, ini kan rekaman ya, bentuknya rekaman. Artinya harus ada ahli digital misalnya. Ahli ya tadi digital forensik dan seterusnya. Yang memang mereka ini bisa membuktikan bahwa suara ini bukan suaranya Forkopimda, tuduhan-tuduhan seperti Forkopimda atau Dandim atau anggota kepolisian lainnya seperti itu. Jadi harus dibuktikan. Nah, itulah pentingnya ahli gitu ya untuk kemudian membuktikan itu. Di samping kemudian ada bukti-bukti lainnya yang ini kemudian mungkin apakah itu bentuknya laporan ataukah itu bentuknya temuan. Saya kira ketika misalnya Bawaslu-nya mau serius gitu ya, itu harusnya dilaksanakan. Ahlinya dipanggil gitu ya, dicari ahli-ahli yang memang mumpuni untuk menjelaskan dan membuktikan suara siapa yang ada di rekaman tersebut. Sehingga kita bisa betul-betul membuktikan bahwa memang tidak ada pelanggaran netralitas TNI Polri atau pelanggaran netralitas ASN di sana. Tapi kalau tidak dilakukan, ketika tidak dilakukan oleh Bawaslu seperti yang terjadi pada penanganan kasus batubara, Mas Kavi? Iya, saya kira gini, kalau misalnya ini dibiarkan, tentu ada konsekuensi hukumnya. Tetapi yang paling besar itu adalah konsekuensi kepercayaan publik lagi-lagi. Karena ini kan pemilu ini kan sebetulnya sarana kedaulatan rakyat. Artinya rakyat itu harus memberikan legitimasi yang kuat terhadap penyelenggaraan pemilu. Ketika kepercayaan publik itu menurun, maka yang ada adalah delegitimasi pemilu, dan itu sangat berbahaya sebetulnya. Bukan hanya secara institusional bagi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, tetapi penyelenggaraan pemilunya itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian konsekuensi hukumnya, saya kira ada banyak hal gitu yang kemudian bisa terjadi. Misalnya ketika ini menjadi satu pelanggaran yang dibiarkan gitu ya oleh Bawaslu, maka pelanggaran ini bisa jadi menjadi dalil yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, misalnya gitu ya, ketika nanti masuk dalam tahapan perselisihan hasil pemilu. Tentu ini akan lebih membuat Bawaslu gitu ya bekerja lebih ekstra lagi gitu ya, bekerja dengan load work yang mungkin akan lebih bertambah seperti itu. Karena apa? Karena harus membuktikan lagi apa yang terjadi gitu ya di Mahkamah Konstitusi ketika nanti ada perselisihan hasil. Apalagi tadi kan kaitannya dengan paslon capres gitu ya. Ini kan akan menyita perhatian publik, sehingga MK pun juga secara psikologis akan lebih serius dalam menangani persoalan ini. Ketika Bawaslu-nya itu membiarkan sekarang, membiarkan pelanggaran itu sekarang, maka seterusnya nanti ketika tahapan perselisihan hasil pemilu di MK ini akan terbukti dan akan terlihat lebih jelas gitu ya bagaimana persoalan ini terjadi. Oke, baik ya.
Jangan sampai trust dari masyarakat yang ya dalam beberapa waktu belakangan ini sempat terjadi ya untuk lembaga-lembaga publik terjadi pula kepada Bawaslu. Mengingat bahwa Bawaslu ini merupakan salah satu lembaga yang menjadi kuncian bahwa pesta demokrasi seharusnya berjalan sesuai dengan aturannya ya di negara ini. Baik, Mas Kavi, terima kasih banyak atas insight-nya dan juga waktunya dalam Sindo Pre malam hari ini. Salam sehat selalu. Sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih Mbak Fani.